Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Lestari dengan NIM 200 Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember Kampus Bondowoso kelas D. Di sini saya akan melakukan praktikum pencemaran air. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Berikut ini alat dan juga bahannya. 7 gelas plastik, gelas ukur, stopwatch, 7 ikan nila, sendok atau spatula, deterjen, air. Berikut ini prosedurnya untuk melakukan praktikum. Yang pertama adalah terlebih dahulu kita siapkan alat dan juga bahan. Selanjutnya adalah menuangkan air sebanyak 250 ml ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, menuangkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label 0%, sehingga menyisakan 125 ml. Langkah selanjutnya adalah meletakkan 1 gram deterjen, lalu kita masukkan ke dalam 125 ml air yang ada dalam gelas ukur ini. Lalu kita aduk deterjen yang ada dalam air ini. Kemudian menuangkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur sehingga jumlah airnya 250 ml. Selanjutnya, menuangkan air larutan deterjen ini sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang telah diberi label 100%. Langkah selanjutnya adalah menuangkan kembali air hingga 250 ml pada air yang telah ada dalam gelas ukur ini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam gelas plastik yang label 50% ini.
Kemudian menuangkan air sebanyak 125 ml kembali pada gelas ukur yang telah diisi air deterjen ini sebanyak 125 ml sehingga jumlahnya 250 ml. Langkah selanjutnya kita menuangkan 125 ml air, kita tuangkan pada gelas plastik yang ada label 25%. Selanjutnya kita tambahkan air 125 ml pada air yang ada pada gelas ukur ini 125 sehingga menjadi 250 ml. Selanjutnya kita tuangkan 125 ml pada gelas ukur yang berada label 12,5% ini. Selanjutnya kita tambahkan juga air 125 ml pada gelas ukur ini sehingga menjadi 250 ml. Lalu setelah itu kita tuangkan pada gelas ukur pada label 6,25% sebanyak 125 ml juga. Lalu kita tambahkan air sebanyak 125 ml pada gelas ukur sehingga menjadi 250 ml air. Selanjutnya kita masukkan pada gelas ukur yang berlabel 3,1% sebanyak 125 ml juga. Langkah selanjutnya adalah memasukkan masing-masing ikan ke dalam masing-masing gelas plastik yang sudah diberi label, yaitu 0%, 100%, 50%, 25%, 12,5, 6,5, 3,1%.
Kemudian kita amati perubahan yang terjadi pada ikan yang menggunakan interval waktu 10, 20, 30 hingga 40 menit. Dan langkah terakhir adalah mencatat di tabel pengamatan apa yang terjadi pada ikan-ikan yang telah kita lakukan percobaan. Pada menit ke-10, ikan pada label 0% masih dalam keadaan sehat dan tidak ada perubahan apapun. Sedangkan ikan pada label 100% sudah tidak dapat bernafas dengan baik atau mengambang dalam air. Ikan pada label 50% sudah mulai mati dan dalam bernafas sudah tidak baik lagi. Ikan pada label 25% masih lincah dan tidak ada perubahan. Sedangkan ikan pada label 12,5 masih dalam keadaan baik, tidak ada perubahan ataupun tidak mengalami gejala pada saat bernafas. Sedangkan pada label 6,25% ikannya itu masih dalam keadaan baik dan tidak mengalami perubahan apapun dalam bernafas, tetap lincah. Sedangkan pada label 3,1 ikan itu masih tidak ada perubahan dalam bernafas, tetap seperti 0% dan tidak ada perubahan apapun. Pada menit ke-20, pergerakan pada ikan yang berlabel 0% masih tetap sama, tidak ada perubahan, masih tetap lincah. Sedangkan pada label 100%, ikan sudah mulai mati dan tidak bernafas. Sedangkan pada label 50, ikan tidak ada pergerakan juga, sudah mulai mati. Pada label 25%, ikan sudah mengalami lambat dalam bergerak ataupun bernafas, tidak lincah seperti pada label 0%. Pada label 12,5, ikan sudah mulai mengapung dan tidak lancar ataupun dalam bergerak sudah mulai terengah-engah. Pada label 6,25, ikan masih bernafas, akan tetapi pergerakannya sudah mulai lambat. Ikan pada label 3,1, pergerakannya sudah mulai lambat, akan tetapi masih bisa bernafas meskipun hanya perlahan ataupun mengalami pergerakan sedikit demi sedikit. Pada menit ke-30, ikan dengan label 0% masih dalam keadaan seperti semula, lincah dan tidak ada perubahan. Nafasnya masih tetap baik. Sedangkan pada ikan pada label 100%, ikan sudah mulai mati dan tidak ada pergerakan ataupun nafas. Pada label 50, ikan juga sudah mulai mati, tidak ada perubahan ataupun tidak mengalami pergerakan apapun. Sedangkan pada label ikan 25%, ikan masih bernafas, akan tetapi pergerakannya sudah mulai lambat. Pada ikan berlabel 12,5, ikan sudah mulai mati, akan tetapi masih bisa bernafas meskipun terengah-engah. Pada label 6,25, ikan masih bernafas, akan tetapi pergerakannya sudah mulai lambat. Ikan pada label 3,1, pergerakannya sudah mulai lambat, akan tetapi masih bisa bernafas meskipun hanya perlahan ataupun mengalami pergerakan sedikit demi sedikit. Pada menit ke-40, ikan berlabel 0% masih tetap dalam keadaan seperti semula, tetap lincah dan tidak mengalami perubahan ataupun tidak mengalami hambatan dalam bernafas. Pada label 100%, ikan sudah mulai mati. Pada label 50, ikan juga mati dan tidak ada pergerakan apapun. Pada label 25%, ikan masih bernafas tapi pergerakan
pergerakannya sudah mulai melemah. Pada label 12,5 ikan sudah mati dan tidak mengalami pergerakan ataupun tidak bernafas. Pada label 6,25 ikan masih bernafas tetapi pergerakannya sudah mulai lambat. Pada ikan berlabel 3,1 masih bernafas akan tetapi pergerakannya sudah sangat lambat dan sudah hampir mati. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.